Katanya harus ada 60% etanol biar efektif. Tapi semua hand sanitizer beneran memenuhi itu nggak ya? Ketol itu boleh pakai sanitizer nggak? Boleh? Mau itu dari apa tuh? Kayaknya juga. Kasih tahu. Terima kasih. Kalian ingat gak sih waktu era COVID-19 tuh banyak hand sanitizer yang kadar alkoholnya udah nyampe 60%. Oke, coba kita cari tahu beritanya. Betul mengerti mengenai aturan dalam pembuatan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO, kuman dan bakteri akan mati bila terkena alkohol dengan kadar 60-70%. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita memastikan kadar etanolnya memang di atas 60%? Gue jadi ingat, kita kan pernah belajar cara analisis kadar alkohol waktu praktikum kan? Pakai sensor alkohol juga. Iya, yang pakai metode RGB sama satu lagi tuh spektrofotometri. Nah, benar tuh. Gimana kalau kita hari ini berdua metode itu? Wah, boleh. Ayo. Oke, sekarang kita akan langsung melakukan dua metode analisis kadar etanol dalam sampel hand sanitizer. Yang pertama adalah metode semi kuantitatif berbasis analisis warna RGB, dan yang kedua adalah metode kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV vis. Kedua metode ini sama-sama didasarkan pada reaksi etanol oleh ion dikromat dalam suasana asam. Dalam reaksi ini, etanol akan dioksidasi dan dikromat sebagai oksidator mengalami reduksi dari ion kromium 6+ berwarna oranye menjadi kromium 3+ berwarna hijau. Metode RGB dilakukan dengan membuat larutan standar etanol dengan konsentrasi 2, 5, 8, 11, 15, 17, dan 20% dari etanol 98% yang diencerkan menggunakan Aquades. Larutan standar sampel dibuat juga dengan konsentrasi 5% dan 8%. Kertas saring yang telah dipotong dengan ukuran 2 cm x 4 cm dan diberi nama, kemudian dicelupkan pada reaksi kalium dikromat dengan konsentrasi 0,085 molar yang telah diencerkan dengan asam sulfat pekat. Lalu dikeringkan dengan menggunakan kipas elektronik. Setelah kering, dicelupkan pada larutan standar etanol. Waktu pencelupan dibuat sama, yaitu 30 detik. Kertas saring yang telah dicelupkan dikeringkan. Setelah kering, kertas saring difoto menggunakan handphone dengan pencahayaan yang sama untuk setiap kali pemotretan. Kadar etanol diukur dengan menggunakan software Image J. Warna pada kertas saring yang telah difoto menggunakan handphone diukur nilai RGB-nya. Pengukuran RGB pada software Image J dilakukan dengan membuka software Image J terlebih dahulu. Setelah itu membuka file dan klik open. Pilih gambar yang ingin dianalisis RGB-nya dan klik open kembali. Pilih area gambar yang ingin dianalisis RGB-nya. Klik plugins. Setelah itu pilih analyze dan RGB measure. Hasil nilai RGB kemudian dimasukkan dalam Excel, dibuat kurva standar dan persamaan regresinya untuk masing-masing red, blue, dan green, serta dibuat kurva standar untuk gabungan RGB konsentrasi sampel dihitung berdasarkan persamaan regresi yang telah didapat dari kurva standar yang telah dibuat. Kurva kalibrasi dari ketiga regresi linear 3 warna spektrum, yaitu merah, hijau, dan biru. Berturut-turut koefisien relasinya yaitu R kuadrat sama dengan 0,9891, 0,9667, dan 0,9545. Sedangkan koefisien korelasi yang baik R lebih besar dari 0,99. Spektrum merah memiliki nilai R kuadrat paling mendekati 0,99 daripada spektrum warna lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut. Apabila suatu senyawa terlihat berwarna biru dalam larutan, besar kemungkinan senyawa tersebut menyerap cahaya berwarna merah. Selanjutnya, hasil pengukuran kadar etanol menunjukkan bahwa kadar etanol tertinggi diperoleh dari spektrum hijau sebesar 105,12%, diikuti oleh spektrum merah sebesar 86,07%, dan spektrum biru sebesar 85,10%. Stabilitas pengukuran ditunjukkan oleh nilai standar deviasi, di mana spektrum merah dan hijau memiliki penyimpangan yang relatif kecil, yaitu masing-masing 1,3035 dan 1,8197.
Sebaliknya, kanal biru menunjukkan penyimpangan paling besar dengan standar deviasi sebesar 6,1081, yang menunjukkan bahwa hasil dari spektrum ini kurang konsisten. Nilai persen RSD yang diperoleh pada spektrum merah dan hijau, yaitu berturut-turut 1,5, 144% dan 1,7311%. Ini menunjukkan nilai RSD pada kedua spektrum kurang dari 2% yang dianggap memuaskan dan memenuhi syarat keberterimaan persen RSD. Pada spektrum biru nilai RSD yang diperoleh yaitu 7,1775%. Nilai RSD tersebut lebih dari 2% yang menunjukkan syarat keberterimaan nilai persen RSD. Dilihat dari keakuratan data dengan hasil sebenarnya bisa dilihat persen recovery, yaitu berkisar 114,76% sampai 140,16% pada spektrum warna merah, hijau, dan biru. Hal ini hasil yang diperoleh pada metode RGB dianggap tidak akurat karena persentase recovery memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari 0 syarat keberterimaan, yaitu berkisar 90% sampai 105%. Selanjutnya, metode spektrofotometri dilakukan dengan membuat larutan standar etanol dengan konsentrasi 2, 5, 8, 19, 15, 17, dan 20% dari etanol 98% diencerkan menggunakan Aquades. Larutan standar masing-masing dipipet 5 ml ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan kalium dikromat 0,085 molar sebanyak 2 ml yang telah dilarutkan dalam asam sulfat pekat, dipanaskan dalam penagas air selama 2 menit pada suhu 80 derajat Celcius untuk mempercepat reaksi redox. Dan dilakukan hal yang sama untuk sampel hand sanitizer yang telah diencerkan menjadi 5% dan 8%. Hasil positif ditandai dengan banyak warna larutan menjadi hijau. Larutan standar dan sampel yang telah direaksikan dan dipanaskan kemudian diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Absorbansi diambil sebagai respons analitik yang mencerminkan konsentrasi etanol dalam larutan. Hasil absorbansi dari tiap larutan standar kemudian digunakan untuk menyusun kurva kalibrasi. Dalam kotak ini, sumbu X merepresentasikan konsentrasi etanol, sedangkan sumbu Y merepresentasikan nilai absorbansi yang diperoleh dari spektrofotometer. Nilai R kuadrat yang dihasilkan dari standar adalah 0,9959, di mana nilai tersebut baik karena berdasarkan itu nilai R kuadrat kurang dari sama dengan 0,995. Nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 menandakan bahwa hubungan yang sangat kuat antara kadar analit dengan respons instrumen. Sehingga persamaan yang didapatkan dalam kurva dapat digunakan selanjutnya dalam penentuan kadar etanol. Nilai konsentrasi yang didapatkan dalam percobaan memiliki nilai rata-rata 69,24%, sedangkan konsentrasi yang tertera dalam kemasan bernilai 75%. Hasil yang didapatkan dapat diketahui keakuratannya untuk membuktikan kedekatan antara hasil analisis dengan nilai sebenarnya. Akurasi dinyatakan sebagai persen perolehan kembali. Berdasarkan nilai Official Methods of Analysis Appendix F, metode ini memiliki persentase recovery antara 97% hingga 102%. Nilai persentase recovery yang didapatkan dalam percobaan bernilai 92,32%, di mana hasil tersebut belum masuk dalam bolehkan. Nilai persentase recovery yang didapatkan belum memberikan hasil yang sesuai, sehingga menunjukkan bahwa metode akurat mendeteksi jumlah etanol dalam hand sanitizer. Nilai standard deviation dan nilai relative standard deviation dikatakan baik apabila nilai SD kurang dari 2 dan nilai RSD kurang dari 2%. Dalam percobaan nilai yang didapatkan masih belum juga memastikan. Hal ini menunjukkan bahwa presisi metode yang digunakan masih kurang baik karena terdapat variasi hasil yang cukup besar antar ulangan. Belum masuknya hasil ke dalam rentang bisa adanya human error atau keterbatasan instrumen yang digunakan sehingga adanya perubahan nilai absorbansi yang didapatkan dalam percobaan yang mengganggu dalam perhitungan kadar alkohol. Secara keseluruhan, meskipun hasil pengukuran kadar etanol masih berada dalam kisaran yang dapat diterima untuk efektivitas hand sanitizer, namun berdasarkan parameter presisi, standar deviasi dan RSD, serta akurasi, persen recovery, metode ini belum dapat dikategorikan baik atas kriteria resmi AOAC. Diperlukan optimasi lebih lanjut pada metode analisis untuk meningkatkan presisi dan akurasi, seperti perbaikan pada tahap persiapan sampel, kalibrasi alat, maupun prosedur pengukuran, agar hasil analisis dapat lebih andal dan sesuai standar internasional. Selanjutnya adalah membandingkan hasil kedua metode tersebut secara statistik untuk mengevaluasi konsistensi dan kesetaraannya. Pengujian dilakukan menggunakan metode Analysis of Variance, ANOVA, satu arah dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics. Langkah awal dalam SPSS dimulai dengan memasukkan dua variabel, yaitu metode sebagai variabel independen dan kadar alkohol sebagai variabel dependen. Variabel metode merepresentasikan dua kategori, satu untuk metode spektrofotometri dan dua untuk metode RGB. Data dimasukkan dalam tampilan data view, kemudian diproses melalui menu analyze, lalu regression, lalu linear. Dalam jendela regresi linear, variabel kadar alkohol dipilih sebagai dependen, sedangkan metode sebagai independen. Setelah itu, analisis dijalankan dengan menekan tombol OK. Hasil keluaran dari SPSS menampilkan nilai signifikansi pada tabel ANOVA. Jika nilai sigma lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua metode.
Hasil analisis regresi dan uji ANOVA terhadap penentuan kadar alkohol dalam sampel hand sanitizer menggunakan dua metode, yaitu metode RGB berbasis citra digital dan spektrofotometri UV-Vis diperoleh nilai R² dalam tabel X sebesar 0,755. Hal ini menunjukkan bahwa 75,5% variasi kadar alkohol dapat dijelaskan oleh perbedaan metode yang digunakan. Nilai signifikansi pada tabel ANOVA sebesar 0,025, yaitu kurang dari 0,05 ini, menandakan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua metode dalam menentukan kadar alkohol. Nilai unstandardized B untuk variabel, metode sebesar minus 22,857 dengan tingkat signifikansi yang sama, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari metode pengukuran terhadap hasil kadar alkohol yang diukur rata-rata akan berkurang sebesar 22,957%. Nilai negatif pada B menunjukkan bahwa metode RGB memberikan hasil pengukuran kadar alkohol yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan UV-Vis. Bahwa metode spektrofotometri UV-Vis cenderung memberikan hasil yang lebih presisi dan akurat dibandingkan dengan metode RGB. Hal ini dikarenakan spektrofotometri UV-Vis memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang lebih tinggi, karena mampu mendeteksi perubahan absorbansi secara langsung pada panjang gelombang tertentu yang khas untuk alkohol. Sebaliknya, metode RGB cenderung lebih rentan terhadap gangguan pencahayaan dan kualitas gambar, sehingga dapat mempengaruhi konsistensi hasil pengukuran. Hasil ini menegaskan bahwa metode spektrofotometri UV-Vis lebih andal dibandingkan metode RGB dalam analisis kadar alkohol. Goodbye!